adik-adik, berjumpa lagi dengan channel I Love Math, channel yang membahas tentang seputar materi-materi pelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian. Langsung saja simak videonya berikut ini. Oke, yang pertama, perkalian. Tentunya di kelas 2 dan kelas 3, kamu sudah membahas tentang perkalian dan pembagian. Ini sekarang materinya kelas 4 dan kita akan membahas lebih dalam. Oke, perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Misalnya, kalau dikatakan 5 dikali 3, 5 kali 3, itu artinya 3 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Namanya 5 kali 3, berarti ini bisa kita buat menjadi 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Konsep dasarnya seperti itu. Oke, itu untuk konsep dasar perkalian. Nah, untuk menyelesaikan operasi perkalian ada dua cara. Yang pertama, cara bersusun panjang. Yang kedua, cara bersusun pendek. Nah, bagaimana cara bersusun panjang? Bagaimana cara bersusun pendek? Langsung saja kita bahas. Kalau dia cara bersusun panjang, kita ambil contoh 25 kali 5. Cara bersusun panjang itu seperti ini. 25 kali 5. Oke. Cara bersusun panjangnya 25 itu kita pisahkan dulu menjadi 20 tambah 5 baru kali 5. Oke. Sekarang baru kita kalikan. 5 kali 5 sama dengan 25. 5 kali 20 sama dengan, atau kita kalikan dulu, 5 kali 0 sama dengan 5, 0. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan 120 gitu. Oke, yang kedua, cara bersusun pendek. Caranya sebenarnya hampir sama dengan cara bersusun panjang. Oke, perhatikan. 25 kali 5. 25 kali 5. Langsung kita kalikan tanpa harus kita pisahkan dulu seperti bersusun panjang tadi. 5 kali 5 sama dengan 25. Kita ambil angka satuannya. Kemudian angka puluhannya kita simpan. Sekarang kita kalikan. 5 kali 2 itu sama dengan 10. Ditambah dengan sisanya tadi yang kita simpan tadi. 120. Jadi sama saja. Bersusun pendek dengan bersusun panjang hasilnya sama saja. Kamu mau sukanya yang pakai cara yang mana? Itu terserah. Oke. Soal cerita. Pak Arif membeli buku tulis sebanyak 15 lusin untuk dipakai oleh anaknya. Berapa banyakkah buku tulis yang dimiliki oleh Pak Arif? Tentunya maksud yang ditanya di sini adalah bukan lusinnya, tapi berapa buah. Satu lusin itu kita tahu adalah 12 buah. Berarti kita akan mencari kalau 15 lusin itu sebenarnya berapa buah, gitu kan? Oke. Karena satu lusin itu 12 buah, berarti kalau 15 lusin berarti 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 ditambahkan sebanyak 15 kali. Karena di awal tadi konsep perkalian adalah penjumlahan berulang. Atau kita bisa mengubah ke bentuk perkalian menjadi 15 lusin sama dengan 15 kali 12 buah sama dengan. Sekarang kita akan mencari 15 kali 12 itu hasilnya berapa dengan cara bersusun. Kamu boleh pakai yang mana? Bersusun panjang, bersusun pendek, terserah. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas tentang bersusun pendek. Oke, 15 kali 12. Jadi kita pakai susun pendek ya. 2 kali 5. Satuannya 0, simpan 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Sekarang yang angka sebelah kiri. 1 kali 5. 1 kali 1, 1. Jadi ini khusus untuk yang tadi ya.
walaupun ini kita simpan. Setelah kita tulis tadi langsung kita hapus ya. Oke, kita tambah 0, 3 tambah 5 8, 1 tambah 0 1. Jadi 15 kali 12 sama dengan 182. Maka sudah terjawab. Buku tulis yang dimiliki oleh Pak Arif ada sebanyak 182. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang operasi pembagian. Kalau tadi operasi perkalian itu adalah penjumlahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, 42 bagi 7 itu sama dengan 42 kurang 7 harus sama dengan 0, kurang 7 sama dengan 0. Maka kalau dia sama dengan 0, tidak ada sisa, maka kita hitung berapa banyak atau berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia 6 kali pengurangan, maka 42 bagi 7 itu hasilnya adalah 6. Karena 6 kali 7 sama dengan 42. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal pembagian, itu sebenarnya pembagian itu ada dua ya. Pembagian bersisa dan pembagian tanpa sisa. Nah, bagaimana sih pembagian tanpa sisa itu? Pembagian tanpa sisa itu kalau dia 0 sisanya, berarti tanpa sisa. Contoh, 42 bagi 7 itu habis dibagi, maka hasilnya 6. Atau misalnya kita ambil contoh lain, 400, ini contoh pertama ya, 425 bagi 5. Apakah ini habis dibagi atau tidak? Kita langsung bagi saja dengan cara 425 bagi 5. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kamu ambil satu-satu angka. Contoh, ini kan ada 3 angka, 4, 2, dan 5. Kamu ambil satu angka, 4. 4 dibagi 5 itu bisa atau tidak? Jawabannya tidak, karena lebih kecil pembagi daripada yang dibagi. Tapi kalau misalnya lebih besar, kita cari yang mendekati. Berarti kita ambil 2 angka. Kalau misalnya tidak bisa, kita ambil 2 angka, 42. Oke, 42 dibagi dengan 5 itu tidak ada jawabannya. Karena 5 kali berapapun tidak ada jawabannya 42. Tapi yang mendekati ada. Berapakah itu? 5 kali 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi nggak boleh di atas 42 karena akan kita kurang. Oke, sekarang kita kurangkan. 42 kurang 40 sama dengan 2. 2 dibagi 5 tidak bisa, karena lebih kecil membagi daripada 2. Sekarang kita turunkan 5 nya. Oke, 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 kali 5 itu 25. Kita kurangkan 0. Jadi tidak ada sisa. Jadi inilah yang disebut dengan pembagian tanpa sisa. Oke. Nah, bagaimana dengan pembagian bersisa? Ada yang sisanya. Contoh, 10 dibagi 4 itu bisa sebenarnya. 10 dibagi 4 2. Tapi 2 kali 4 kan 8, sisanya ada 2. Nah, coba perhatikan contoh ini. 327 dibagi 5. 327 bagi 5. Kita selesaikan dengan cara yang tadi. Oke. 3 bagi 5 itu tidak bisa karena lebih kecil membagi daripada yang dibagi. Maka kita ambil 2 angka. 32 bagi 5 sebenarnya nggak ada, tapi yang mendekati ada. Itu 6. Karena 6 kali 5 sama dengan 30. Kita kurangkan 32 kurang 30 sama dengan 2. Oke. Karena 2 bagi 5 tidak bisa karena lebih kecil, maka kita turunkan 7-nya, angka 7. 27 bagi 5 sama dengan nggak ada juga, tapi yang mendekati ada. Berapakah itu? 5 kali
5 kali 5 sama dengan 25. Kita kurangkan. 27 kurang 25 sama dengan 2. Oke, sekarang kita lihat. 2 bagi 5 tidak bisa karena dia lebih kecil daripada yang dibagi. Sementara angka di sini pun tidak ada lagi, maka 2 inilah yang disebut dengan sisa. Jadi, inilah yang disebut dengan sisa. Pembagian bersisa. Kalau contoh yang kedua, dia 0, maka tidak ada sisanya. Contoh yang ketiga bersisa, karena ada sisanya. Oke, perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Sebanyak 102 buah nanas akan dimasukkan ke dalam keranjang buah. Setiap keranjang berisi 6 buah. Nah, yang ditanya adalah berapa keranjang yang dibutuhkan untuk menampung seluruh buah itu. Oke, tadi konsepnya pembagian adalah pengurangan berulang. Berarti yang 102 buah nanas ini kita masukkan ke dalam keranjang 6. Nah, berarti kurang kan? Berarti nanti konsepnya 102 dikurang 6 dan seterusnya sampai dia habis nanasnya. Oke, itu sama aja dengan kita membuat 102 dibagi 6 itu berapa? Maka akan kita selesaikan dengan cara bersusun. Oke, di sini aja 102 bagi 6 supaya sekarang kita ambil angka 1 dibagi 6 tidak bisa karena lebih kecil pembagi daripada yang dibagi. Kita ambil 10 dibagi 6 juga tidak ada, tapi yang mendekati 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Kita kurangkan. 10 kurang 6 sama dengan 4. 4 bagi 6 tidak bisa karena lebih kecil. Kita turunkan angka 2-nya. Sekarang 42 dibagi 6 itu berapa? Jadi 6 kali berapa hasilnya 42? Itu sama dengan 6 kali 7. 6 kali 7, 42. Kita kurangkan 0. Jadi karena sudah 0, tidak ada sisa nanasnya, maka jawabannya 17. Jadi banyak keranjang yang dibutuhkan adalah 17. Oke, demikianlah pembahasan tentang demikianlah materi tentang operasi perkalian dan pembagian matematika kelas 4. Kalau misalnya ada pertanyaan, adik-adik bisa nanya di kolom komentar. Abang siap menjawab. Oke, nantikan materi-materi yang lain di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Bye-bye.